Halo semuanya, nama saya Glory Telenia dengan NIM 1811239 dari kelas IFB 2B. Di dalam video kali ini, saya akan meringkas seputar teknik berbicara yang efektif dan sikap dalam berkomunikasi. Yang pertama kali kita akan bahas adalah sikap berkomunikasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan sikap berkomunikasi ialah merupakan komponen yang terkait pada diri komunikator yang menentukan keberhasilan dan keefektifan dalam komunikasi. Sikap berkomunikasi yang dibawakan seseorang dalam berkomunikasi dapat meningkatkan atau melemahkan suatu hubungan antar orang. Beberapa sikap dalam berkomunikasi yaitu 1. Asertif. Sikap ini dicirikan dengan berani, positif, dan penuh keyakinan dengan segala sesuatu yang dilakukan atau dikatakan, yakni berani mempertahankan hal-hal yang benar secara yakin. 2. Submisif. Sikap ini cenderung mengiyakan atau menyetujui permintaan orang lain dan juga pendapat orang lain. Sikap tersebut menunjukkan orang yang berpenampilan lemah, tak berdaya, dan malu. Yang ketiga, agresif. Sikap ini merupakan sikap yang berperilaku dogmatif atau sikap yang cenderung tertutup dan didasari oleh kepercayaan tertentu, sering mengadili orang lain dan terkadang menyerang orang lain secara personal. Di antara ketiga sikap tersebut, sikap berkomunikasi yang paling baik adalah sikap asertif, karena sikap ini menunjukkan rasa percaya diri positif terhadap orang lain dan memungkinkan orang lain merespon kita secara spontan, terbuka dalam mengemukakan pendapat tanpa menyakiti hati orang lain maupun hati diri sendiri. Namun sikap asertif dalam berkomunikasi tidak selalu dapat diwujudkan dengan baik karena adanya gangguan yang bersifat objektif dan subjektif. Hambatan objektif merupakan gangguan yang tidak sengaja dilakukan, dan hambatan subjektif merupakan gangguan komunikasi yang dibuat oleh orang lain atas dasar perhitungan kepentingan dan prasangka. Adapun prinsip saat berkomunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berkomunikasi secara verbal dan berkomunikasi secara nonverbal. Berkomunikasi secara verbal berarti meliputi bahasa lisan, kata-kata dan tulisan terhadap lawan bicara. Aspek penting dalam berkomunikasi secara verbal yaitu klarifikasi, karena klarifikasi bermanfaat membantu dalam penyelesaian masalah, berupa kata-kata dan tindakan yang disalahartikan. Komunikasi nonverbal berarti dilakukan sebelum berhadapan dengan orang lain, seperti menunjukkan sikap terbuka dan ramah. Begitu juga pada saat berbicara dengan orang lain, kita melakukan kontak mata yang menunjukkan bahwa kita fokus pada pembicaraan lawan bicara kita. Tips meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Pada berkomunikasi secara verbal, kunci utamanya adalah kita harus menempatkan diri kita sendiri sebagai pendengar yang baik, dengan cara memahami terlebih dahulu bahwa tidak ada seorang pun yang suka berbicara dengan orang yang hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Dengan demikian, kita harus mulai belajar untuk bisa mendengarkan orang lain terlebih dahulu dan memahami pembicaraan. Pada komunikasi nonverbal, kita harus melatih postur tubuh kita, sikap, gerakan tangan, nada suara, dan lain sebagainya. Karena itu semua menjadi dasar dalam menceritakan banyak hal yang bisa langsung dinilai oleh lawan bicara kita dan juga dapat mempengaruhi percakapan. Selain itu, kita harus mempunyai sikap yang ramah, yakin, berempati, terbuka, dan menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain. Pembahasan yang kedua, teknik berbicara efektif. Apa
Apa itu berbicara? Berbicara ialah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak yang disampaikan dengan bahasa lisan. Sedangkan teknik berbicara yang efektif merupakan berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti di dalam berkomunikasi. Adapun teknik berbicara yang efektif sebagai berikut. 1. Memilih pokok persoalan untuk dibicarakan. 2. Berbicara diiringi dengan bantuan gerak-gerik. 3. Menyesuaikan situasi dengan lawan bicara dengan baik. 4. Menghargai dan menghormati lawan bicara dengan baik. Dan yang kelima adalah menanggapi setiap reaksi, saran, usul dari lawan bicara kita. Berbicara yang efektif juga mempunyai prinsip agar berbicara efektif berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah memberi kesempatan berbicara kepada lawan bicara. Yang kedua, menatap bergantian secara sopan. Ketiga, berbicara secara jelas, mengerti, dan jangan berbisik. Dan yang keempat adalah menghayati pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan. Adapun tips berbicara yang efektif di depan umum. Pertama, kita harus mengetahui kepribadian kita dan orang-orang yang diajak berbicara agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam pembicaraan. Kedua, kita harus mempersiapkan pembicaraan atau pembahasan seperti misalnya plan A sebagai pembahasan yang utama dan plan B sebagai pembahasan cadangan sewaktu-waktu bila terjadi situasi yang tidak diinginkan. Selain itu, kita juga perlu ice breaking dalam berbicara untuk mencairkan suasana, seperti misalnya bercanda dan mengajak bermain game. Dan yang terakhir adalah berlatih. Kita harus melatih berbicara kita dengan misalnya melakukan pembicaraan yang baik setiap harinya kepada siapapun. Nah, itu dia tadi penjelasan ringkas tentang sikap berkomunikasi dan teknik berbicara yang efektif oleh saya. Semoga video kali ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan di dalam penjelasan saya. Dan terima kasih sudah menonton.